ada nanti orang, seorang umatku nanti gitu loh. Ada imannya yang ajaib. Imannya yang ajaib. Siapa ya Rasul? Apakah tidak cukup saya? Kalau kamu sudah pasti, bukan kalian. Siapa? Tuh aku sangka yang jauh. Ya kan? Khalis tuh. Jaraknya jauh dengan saya, tapi mencintai. Ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, tadi saya mengucapkan salam kepada Rasulullah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Dan ternyata salawat itu adalah salah satu bagian dari rukun salat saja. Iya. Dan tidak syah salat, tasyahud akhir itu menjadi bagian dari rukun salat tanpa mengucapkan salawat. Betul. Dan ternyata salawat itu, Masya Allah, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah, saya baca dalam hadis Rasulullah, kalau orang berdoa kemudian tidak sholawat aja, itu kemudian doanya tertolak saja. Tertolak, balik lagi ya. Balik lagi. Dilemparkan ke mukanya. Ke mukanya. Dan ini kalau kita ingin fokuskan terhadap sholawat dalam sholat tadi. Iya. Ini sholawat kan ada disebut dengan sholawat Ibrahimiyah, karena ada sholawat kepada Rasul dan wa alihi dan keluarganya dan pengikutnya ya, para pencintanya, dan juga kepada Nabi Ibrahim. Ini gimana kita memaknai, karena setelah tadi kita memaknai tasyahud itu, syahadat, kemudian penghormatan Allah terhadap Nabi, kemudian salam Allah kepada Nabi dan kepada kita, kemudian ada syahadat. Nah ini sekarang ada salawat, Zat. Ini salawat ini maknanya bagaimana, Zat? Salawat itu juga bermakna sholat, artinya itu. Iya, salawat. Salawat itu maknanya juga sholat itu. Doa. Doa artinya itu. Jadi saya berselawat kepada Nabi. Iya. Kalau saya berselawat kepada Nabi, itu bahasa kita mendoakan Nabi. Doa seorang anak seperti saya, ini namanya cinta. Iya. Jadi Nabi itu udah maksum, tidak perlu didoakan. Tapi rasa cinta itu, Nabi tidak perlu doa kita sebenarnya. Ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Saya mendoakan, ini bukan merendahkan Nabi. Orang yang sangat mencintai Nabi justru mengatakan Allahumma ya Rabb, sampaikan salam saya kepada Nabi, sampaikan rasa cinta saya kepada Nabi. Salawatnya cinta ini. Cinta. Karena iman. Sampaikan cinta dan imanku. Ya kan? Ya Allah, beri aku rasa iman dan cinta. Dan rasa iman dan cinta itu tolong sampaikan kepada Nabi. Jadi, maka Nabi membalas karena nyampe. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan keluarga Rasulullah. Jadi, wa ala ali Muhammad. Sebagaimana engkau telah berikan salawat kepada Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ini muncul dari sebuah getaran terdalam dari seorang yang mencintai Rasul. Karena sebab kita telah diberikan petunjuk oleh Allah dan dikasih Quran yang begitu mulianya. Dikasih caranya bagaimana komunikasi dengan Allah. Cara perjumpaan bagaimana kita langsung bisa diajak komunikasi. Dan Allah pun selawat, mengucapkan selawat kepada Nabi. Cinta juga. Cinta juga. Allah mencintai Nabi dan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah itu sangat mencintai Nabi. Malaikat pun sangat mencintai Nabi. Hubungan antara Allah dan Nabi namanya salawat. Hubungan saya dengan Nabi juga namanya salawat.
Nah, silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Kalau gitu hubungan dengan Allah. Jadi antara kita juga namanya salawat. Itu mendoakan. Kang Khalis saya doakan, itu namanya salawat juga. Ya Allah, jadikan Kang Khalis menjadi orang yang khusyuk, itu namanya salawat juga. Salawat. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salamku, rasa cintaku kepada Rasulullah dan keluarganya. Itu salawat. Nah, cinta itu, salawat itu menggetarkan karena diungkapkan langsung ke Allah. Padahal saya bisa langsung pada Nabi Muhammad, bisa, tapi sangat indah ketika Allahumma salli ala Muhammad. Allah yang ke Allah dulu. Karena Allah, Rasulullah dekat dengan Allah. Ada di sampingnya. Kan gitu. Bahasa kita ini, ya Allah, itu ada Rasulullah di samping engkau. Salam saya. Cinta. Salam saya kepada beliau ya. Coba bayangkan. Kenapa nggak langsung ke Rasulullah? Kan gitu. Salawat itu langsung ke Allah. Agar disampaikan langsung kepada kekasihnya. Dan kita langsung ke Allah. Nah, itu. Dan sholawat itu tadi soal getaran tadi ya. Iya. Kan umat Nabi Muhammad itu kan ada seperti para sahabat melihat Rasulullah langsung ya. Mungkin pastilah getarannya beda dengan kita yang jauh berabad-abad dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi bagaimana getaran itu tidak bisa menyamai, katakanlah ya. Mungkin tidak menyamai tapi mengikutilah jejak-jejak para sahabat. Rasulullah pernah bilang begini, ada nanti orang seorang umatku nanti gitu loh. Ada yang imannya yang ajaib. Imannya ajaib. Iman ajaib. Siapa ya Rasul? Apakah tidak cukup saya? Kalau kamu sudah pasti, wong kamu berhadapan dengan saya, masa iman kamu biasa-biasa saja kan gitu kan? Iya. Jadi iman kalian sama saya kuat sekali. Karena berhadapan dengan Rasulullah, diajar langsung sama Rasulullah. Jadi imannya itu, wah itu kan gitu, wajar gitu loh. Bukan kalian. Siapa? Tuh Abu Sangkan yang jauh. Ya kan? Khalis tuh. Jaraknya jauh dengan saya, tapi mencintai. Nggak pernah ketemu, mencintai kan gaib, ajaib. Ya kan? Dan kita sering meleleh. Nggak masuk akal. Nggak ketemu wajah, nggak pernah bertatap, beda waktu, dan aneh juga sebenarnya itu, ajaib juga gitu loh. Tiba-tiba ada getaran cinta. Getaran cinta. Kenapa sih punya getaran? Iman. Di zaman Nabi tanpa iman pun walaupun bertatap muka tidak bisa beriman walaupun berhadapan-hadapan. Kita sekarang bisa bergetar mendengar kalimat Nabi Muhammad, tetap bergetar, mencintai, berselawatan. Kan gitu. Jadi setiap saat, bayangkan, setiap saat kita berselawat. Dalam sholat ya. Dan sholat. Sampai Nabi mengatakan, kalau dia seandainya dia bermimpi ketemu saya, dia benar. Karena setan tidak mungkin menyerupai. Setan tidak menyerupai dalam mimpinya. Ya Allah, oh itu kalau ketemu mimpi itu benar-benar bisa menggetarkan hati kita, rasanya kayak ketemu betul gitu. Yang nggak bermimpi saja kita punya getaran cinta itu. Kembali lagi berarti apa? Allah itu gaib. Sekarang Nabi disebut gaib karena nggak pernah ketemu. Iya. Kita sama Allah yang gaib bisa bergetar menyebut namanya. Kan tidak? Maka ala bidzikrillahi tatma'il qulub. Bisa dong, saya nggak ngeliat wajahnya, saya nggak ngeliat bentuk wujudnya seperti apa, laisa kamitslihi syai'un, begitu saya sebut namanya, Allah berikan dalam hatiku bergetar getaran cinta itu. Dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad, sama. Maka aku diberikan getaran juga. Tadi diberikan nyebut nama Allah bergetar, sekarang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bergetar juga. Bergetar juga.
Dan satu paket saja, tidak bisa Satu paket. dipisahkan dengan Allah dengan Dan kita kepada itu Rasulullah, unik. ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga keluarga Muhammad. Apapun kelakuan mereka. Tapi kenapa kita suruh mendoakan itu? Saya pernah ditanya, Ustadz, kenapa sih mendoakan keluarga Muhammad sampai sanad-sanad keluarganya? Saya nggak peduli apa itu baik atau tidak baik, tapi syaratnya sebagai orang beriman yang mencintai Nabi, kita harus mendoakan sampai keluarga dan cucu-cucunya. Karena ada DNA dari Rasulullah. Ada DNA Nabi. Jadi, tapi dia nakal, nggak ada urusannya. Sama dengan nih, Kang Holis mencintai anaknya, punya DNA anak. Ya. Sampai 3 turunan atau 4 turunan. Kan garisnya ada tuh. Iya. Tapi ada yang nakal di sana itu. Kira-kira Kang Holis bagaimana terhadap cucunya dan jitnya sampai ke bawah itu? Tetap mendoakan. Tetap mendoakan. Kenapa? Karena itu darah dagingku. Senakal apapun cucu kita, dia tetap menangis kalau dia nggak baik. Apa tugas Kang Holis? Mendoakan. Anak ternakal pun doakan. Rasanya bagaimana perasaan Kang Holis kalau aku menghina anak Kang Holis yang nakal itu? Sakit Kang Holis. Gimana rasanya Rasulullah menghina cucunya yang begitu nakalnya? Jadi harus dijaga ya marwahnya gitu ya. Doakan. Doakan. Jangan sampai dikatain menyakitkan Rasulullah. Akibatnya apa? Hasan dan Husain dibunuh. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang sebenarnya Islam juga kan gitu. Gitu loh. Begitu juga sama. Tidak bisa kita tuh. Gimana salawat kita akan bisa sampai? Salat kita sampai. Wah, engkau benci dengan keluarga Nabi. Saya nggak tahu keluarga Nabi yang mana. Gaib buat saya. Saya tidak bisa nunjuk si A, si B, tidak bisa. Pokoknya saya tutup mata. Pokoknya saya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang saya terangkan. Yang engkau cintai, yaitu keturunanmu ya Rasul. Gitu loh. Termasuk istri-istri Nabi, keluarga ahli di situ, keluarga Nabi. Itu yang terjadi. Sholawat itu bagian dari zikir saja. Iya, salawat bagian dari zikir. Engkau tidak bisa diterima zikirmu kalau tidak salawat. Antara salawat dan zikir itu jadi satu paket. Gitu loh. Saya teringat sebuah hadis bahwa ketika kita sholawat terhadap Nabi 1 kali aja, Allah bersolawat untuk kita sampai 10 kali. Itu iya, responnya Allah begitu terhadap rahmat menurunkan rahmat. Makanya salawat seperti itu pengaruhnya besar. Dan itu dalam sholat gitu loh. Dan kita salawat tanpa putus. Setiap sholat ada terus gitu loh. Nanti tahajud ada salawat lagi. Nah, selama ini kita kan salawat ya nyanyi-nyanyi, ya boleh aja kan gitu. Itu hanya untuk hiburan aja. Tapi yang asli salawat itu ya ketika sholat itu. Jadi salat itu ya doa artinya itu. Itu aja sebenarnya. Dan dalam salawat itu kan digandengkan dengan Nabi Ibrahim, Ustaz, dalam salawat Ibrahimiyah itu. Iya. Itu kenapa, Ustaz? Karena Nabi Ibrahim itu kan kakek buyutnya Rasulullah. Yang menyambungkan sanadnya. Karena beliaulah yang pertama orang yang sangat dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Beliaulah yang pertama kali, kakek beliaulah yang mengatakan inna sholati. Dia mengucapkan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah semata-mata. Berarti beliau adalah orang yang totalitas mengikuti Allah, bertauhid kepada Allah. Makanya disitulah tauhid ini yang dipegang. Nah, kami ingin seperti dia ya Allah. Kama shallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim. Sehingga Allah pun berselawat kepada Ibrahim. Kalau disebut sebagai Khalilullah ya, kekasih. Khalilullah, kekasih. Jadi itu yang paling penting. Jadi kaitannya nyambung. Jadi langsung sampai kepada Rasulullah, sebagaimana engkau telah juga berselawat kepada Ibrahim. Karena itu garis keturunannya sama saja dari Garis Ibrahim itu keturunan sama. lewat Nabi Ismail. Iya, di situ. Nah, itu yang perlu kita rasakan getarannya. Sama di sini getarannya sama itu. Ini kan semua ilmu getaran sebenarnya. Jadi selalu menggetarkan jiwa seorang yang baca itu. Saya kalau diingatkan, ya Allah, Nabi Ibrahim begitu kuatnya memegang tauhid itu. Nabi Ibrahim. Dan ini kan ilmu yang kita harus pegang terus. Bertauhid itu yang kita pegang terus. Tidak ada kesyirikan dalam itu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada kesyirikan dalam hati sedikit pun. Jadi memang tidak ada kesyirikan. Ditandai Nabi Ibrahim begitu kuatnya perjuangannya sampai berhala-berhala ditumbangkan itu karena tidak ada manfaat. Itu kan kuatnya tauhidnya itu luar biasa. Nah, kita ingin mengembalikan itu, Meniru jejak-jejak mereka. jejak-jejak mereka. Jadi kalau saya katakan begini Ustaz, bahwa sholawat itu sebenarnya sebuah ungkapan rasa terima kasih kita ya. Iya, Dan satu komitmen ingin mengikuti jejak langkah dari Ibrahim. Ibrahim dan Iya. Nabi Muhammad SAW. Kita ngikuti kan, kita sebenarnya sedang ngaji ini kan ngikuti langkah-langkahnya. Iya. Quran, kita ikuti langkah-langkahnya Quran. Al-Fatihah, kita ikuti langkah-langkah bacaan itu maksudnya apa? Itu mengikuti semua. Itu yang menjadi kita pegangan untuk kita itu. Jadi antara sholat yang kemarin sekarang udah berbeda suasananya. Getarannya itu akan tetap bertambah. Liyazdadu imana ma'a imanihim, ya bertambah terus. Jadi ngomongkan gini aja getaran nggak berhenti. Semakin kita ngobrolkan, semakin bergetar, kan? Yang namanya cinta itu ya bergetar terus. Salawatan itu karena cinta. Ngomongkan Nabi, bergetar. Kecuali orang tidak suka Nabi, makanya akan selalu menghina. Dan yang dihina itu nggak jelas. Apa yang dihina nggak jelas. Iya, dia nggak pernah disakiti juga gitu ya. Iya, itu makanya. Was-was Pokoknya setan. udah cari-cari ada aja kan itu. Kan ada. Sampai ada orang begitu bencinya dengan suasana-suasana penghinaan terhadap Nabi atau tidak melakukannya selawatan dengan baik. Nah, kadang-kadang saya sedih juga kadang-kadang selawat menghina Nabi dengan cara joget-joget itu. Itu sakit rasanya. Kan nggak nyambung antara salawat dengan joget segala macam. Wah, kita kadang-kadang ya Allah gimana nih orang-orang yang salawatan seperti itu tuh. Sholawat itu harus dalam suasana kekhusyuan saja karena Khusyuan silatun juga ya. sama dengan sholat silatun. Jadi cinta kepada Nabi itu ada hubungan batin, ada getarannya. Nah, getaran ini penting sekali. Jadi cinta, salawat itu artinya cinta juga maknanya. Sholat itu. cinta dan sholat itu cinta. Jatuh cinta kepada Nabi. Makanya ada orang Rasulullah mengatakan tadi kan, cintanya tuh gaib gitu kan. Imannya itu ilmunya gaib gitu. Sudah bertemu tapi sangat mencintai gitu. Nggak bertemu tapi sangat mencintai. Saya bahagia sekali. Mudah kita termasuk Ustaz. Amin insyaallah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tadi doa Ustaz juga bahwa kita termasuk orang-orang yang tadi yang sangat cinta terhadap Nabi dan keluarganya walaupun tidak bertemu dengan mereka. Dan sholawat itulah salah satu ekspresi dari rasa penghormatan, rasa ucap terima kasih dan itu mungkin saja salah satu bentuk realisasi dari sholawat itu adalah selain ucapan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya saja. Iya, iya. Jadi nggak sangat sunnah-sunnah. Salah sunnah itu ya salawatan juga. Sholat seperti sholat Nabi itu juga. Betul. Selalu kama ra'aitumuni usolli. Dan sholat Nabi itulah yang harus kita pelajari dan lewat kajian ini mudah-mudahan kita semakin terbuka wawasan kita, informasi kita dan tentu kesadaran kita bahwa untuk seperti Nabi itu ya harus kita punya komitmen istiqomah saja ya untuk menapaki sunnah-sunnah Nabi dengan cara sholat seperti Nabi, yaitu sholat dengan penuh khusyuan. Barakallahu fiik Ustaz. Mudah-mudahan kita termasuk dalam lindungan Allah dan hidayahnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.